Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Anastasia Karolia NIM 12300190113. Di sini saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan tentang perawatan luka dan angkat jahitan. Nah, sebelumnya dipersiapkan ada 4 persiapan terlebih dahulu, yaitu 1 untuk persiapan alat, yang kedua persiapan ruangan, dan yang ketiga persiapan petugas, dan yang keempat persiapan pasien. Dan untuk persiapan alatnya yang harus dipersiapkan ini ada pak instrumen. Pak instrumen ini berisi pinset anatomi, pinset chirurgi, setelah itu gunting luka, setelah itu ada kapas lidi yang steril. Nah, setelah itu ada kasa steril, setelah itu ada kasa untuk penekan, itu yang bisa disebut dengan dipres. Setelah itu ada larutan antiseptik, bisa alkohol, bisa NaCl, betadine, seperti itu. Terus ada salep antiseptik, dan untuk selanjutnya ada gunting perban, plester, ada dressing sesuai dengan kondisi lukanya. Setelah itu ada sarung tangan steril, handscoon steril. Setelah itu ada bengkok, ada mangkok atau kom-kom kecil tapi yang steril. Setelah itu ada larutan klorin 0,5%. Setelah itu ada tempat sampah medis dan non medis. Nah, untuk persiapan ruangannya ditutup tirainya untuk menjaga privasi pasien. Setelah itu untuk pencahayaannya diatur terlebih dahulu. Setelah itu untuk persiapan petugas, lakukan cuci tangan 6 langkah. Nah, setelah itu untuk persiapan kliennya, lakukan atur posisi pasien senyaman mungkin. Nah, setelah itu jelaskan prosedur yang akan kita lakukan pada pasien. Assalamualaikum Ibu, di sini saya dengan Bidan Elsa. Nah, di sini saya akan melakukan angkat jahitan ya Bu ya. Sebelum itu saya memberitahu dulu bahwa Ibu, jika ada terasa yang kurang nyaman atau bagaimana, silakan kasih tahu saya ya Bu ya. Nah, dan mohon kerjasamanya ya Bu ya. Nah, setelah itu sudah kita komunikasikan pada pasien, lalu kita setelah melakukan cuci tangan 6 langkah untuk petugas, pakai handscoon yang bersih untuk pembukaan luka ini, pembukaan perban ini dengan handscoon yang bersih. Sudah memakai handscoon bersihnya, lalu kita balutannya dibasahi dengan kapas alkohol atau alkohol swab dengan memakai handscoon yang bersih ini. Lalu untuk membuka perbannya menggunakan pinset. Kita basahi dulu, lalu kita amati dulu arah bulu-bulu rambutnya pada pasien. Kita buka searahnya. Permisi ya Ibu, kita buka. Sudah nih, kita basahi juga sebelah sini. Sudah dibuka. Setelah itu kita buang ke bengkok yang tadi alkoholnya. Lalu ini kita arahkan menutup seperti ini, lalu kita buang ke bengkok. Nah, setelah itu sudah
Nah, kita amati dulu lukanya, apakah lukanya ini mengeluarkan nanah, bau, atau lukanya ini keadaannya baik atau ada perdarahan atau tidaknya. Kita amati terlebih dahulu, lalu lakukan penekanan. Mungkin masih ada masih ada nanah-nanahnya atau bagaimana, kita lakukan penekanan. Jika sudah, setelah itu bersihkan luka dengan kasa steril. Kasanya tersebut sudah dibasahi dengan NaCl. Ini sudah kita basahi dengan NaCl, lalu kita bersihkan di bagian sini, di pinggir-pinggirnya dengan sekali usap. Sudah. Setelah itu ganti dengan kasa yang baru, tetapi dibersihkan di daerah jahitannya dengan sekali usap. Sudah. Setelah itu kita buang ke bengkok. Setelah kita bersihkan tadi, kita amati lukanya sudah mengering atau belum. Jika sudah mengering, lalu untuk tangan kanan, bagian kanan ini untuk memegang gunting, dan untuk tangan kiri ini untuk memegang pinset anatomisnya. Nah, setelah itu untuk benang daerah simpul sini diangkat perlahan-lahan, lalu digunting bagian bawahnya. Permisi ya Ibu. Nah, setelah itu untuk mengambil benangnya. Nah, untuk benangnya ini diarahkan ke arah dalam, karena kalau sudah di potongan tadi yang di bagian luar tadi jangan sampai masuk ke dalam. Jadi di bawahnya tadi kita tarik, ini simpulnya ditarik, habis itu dikumpulkan di kasa. Setelah itu lanjut yang jahitan berikutnya. Selanjutnya kita tarik perlahan, lalu kita gunting. Sudah kita kumpulkan, kita beri obat betadin. Kasa ini sudah diberi obat betadin. Sudah. Nah, untuk penutupan bekas lukanya sebelumnya digunakan Vaseline swab. Nah, Vaseline swab ini agar lukanya tidak nempel pada kasa. Nah, biasanya yang untuk Vaseline swab itu ada antibiotiknya, ada yang tidak. Nah, jika ada yang antibiotiknya, sudah ada antibiotiknya, tidak pakai salep lagi. Nah, ini berhubung tadi ini sudah ada antibiotiknya, sudah beri betadin tadi, saya beri ini Vaseline swab sudah. Habis gitu lalu kita tutup dengan kasa yang steril. Untuk yang lapisan keduanya ini. Nah, setelah itu kita plester. Plasternya sudah disiapkan, jadi kita plester terlebih dahulu bagian atas bawah. Dan untuk bagian kanan kirinya
Sudah kita plester, setelah itu kita rapikan alat-alatnya terlebih dahulu. Sudah kita rapikan, kita gosokkan handscoon pada larutan klorin 0,5%. Sudah kita gosok-gosokkan, setelah itu kita buka secara terbalik. Setelah itu kita handscoon ini sudah kita rendam. Setelah itu kita beritahu pada pasien jika sudah selesai melakukan pengangkatan jahitan. Ibu, ini untuk pengangkatan jahitan dan untuk perawatan lukanya sudah selesai. Ibu, apakah ada yang kurang nyaman atau bagaimana, Bu? Ada yang merasa panas, gatal atau bagaimana, Bu? Baik, jika tidak ada, selamat istirahat ya, Bu ya. Terima kasih. Sudah kita beritahu pada pasien, kita komunikasikan, lalu kita dokumentasikan.